Di Jalan Hanurata, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, seorang wanita cantik berteriak histeris di pinggir jalan. Bajunya penuh darah. Di belakangnya di dalam mobil, ada suaminya yang sudah meninggal karena terluka parah akibat benda tajam. Wanita itu meminta pertolongan warga yang lewat, dan sambil menangis dia mengatakan suaminya dihabisi orang tidak dikenal. Video saat wanita itu menangis dan meminta pertolongan warga viral di media sosial. Saat warga datang menghampirinya, wanita itu mengaku berhasil melarikan diri dari para perampok. Hingga kemudian polisi datang. Kepada polisi, wanita itu mengarang cerita seolah-olah mereka baru saja dirampok. Tapi ternyata kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Virgita Legina Helu lahir pada tahun 1995 di Jayapura. Dia berasal dari keluarga sederhana. Dia sudah menikah dengan Nasruddin alias Acik, seorang juragan emas asal Enrekang, Sulawesi Selatan, yang merantau dan punya toko emas besar di Arso II, Kerom, Papua. Awal pertemuan keduanya dulu adalah saat orang tua Virgita bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Nasruddin. Ketika melihat Virgita yang cantik, Nasruddin menyukainya dan kemudian mereka menikah, meski perbedaan usia keduanya cukup jauh. Saat itu Virgita masih duduk di bangku SMP yang berarti masih di bawah umur. Entah bagaimana cerita lengkapnya, yang pasti pernikahan ini disetujui dua keluarga dan bukan karena paksaan. Sejak saat itu kehidupan Virgita naik kelas. Suaminya Nasruddin memperlakukan dia sangat baik. Nasruddin membiayai sekolah, kosmetik, skincare, bahkan kabarnya juga operasi plastik yang dijalani Virgita. Dari hasil pernikahannya dengan Nasruddin, Virgita sudah dikaruniai satu orang anak. Virgita tak pernah kurang suatu apapun. Seluruh kebutuhannya terpenuhi. Suaminya menggelimanginya dengan harta. Hingga akhirnya peristiwa perampokan yang berujung tewasnya suaminya membuat semua cerita indah itu berakhir. Malam itu tanggal 28 Juni 2021, Virgita meminta suaminya mengantarkan ke dokter mata untuk memeriksakan kondisi matanya. Sejak di klinik itu, mobil Honda Jazz merah yang dikemudikan Nasruddin sudah dibuntuti mobil rentalan berwarna hitam. Berdasarkan CCTV sekitar apotek Kimia Farma Jayapura, di dalam mobil hitam itu ada sekitar 4 orang. Lalu saat mobil Nasruddin jalan pulang ke rumah di Arso II, Kerom, Papua, mobil hitam itu terus mengikuti. Hingga kemudian di Jalan Hanurata, Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, sekitar pukul 9:30 malam waktu Indonesia Timur, suasana jalan sepi. Mobil hitam itu langsung tancap gas mendahului dan menghadang mobil Nasruddin. Saat itu Virgita yang tadinya tidur sepanjang perjalanan terbangun. Dia melihat suaminya sedang diancam menggunakan benda tajam oleh beberapa orang yang menggunakan kendaraan roda 4. Namun dia mengaku tidak mengetahui jenis kendaraan yang mereka gunakan karena kondisi jalan yang gelap. Orang itu langsung meminta Nasruddin keluar dan diminta menyerahkan barang-barang berharga. Sementara Virgita dipaksa diam di dalam mobil. Namun Nasruddin berkeras tak mau turun ataupun memberikan barang berharga. Saat itulah tubuh Nasruddin dihujani dengan tusukan senjata tajam pada bagian kepala dan badannya. Tubuhnya tersungkur ke bawah dashboard mobil dengan posisi kaki di atas jok mobil. Virgita yang melihat kejadian tersebut berusaha melindungi suaminya yang jatuh tersungkur dengan sejumlah luka pada bagian leher bagian belakang. Hal itu mengakibatkan Virgita ikut terkena pisau pada bagian tangan kanannya. Orang itu mengancam Virgita agar tidak berteriak sambil berusaha kabur membawa tas milik Virgita. Nasruddin pun kehilangan banyak darah dan meninggal akibat luka tusukan benda tajam sebanyak 20 kali di bagian kepala dan badannya. Virgita menangis melihat suaminya sudah tidak bernyawa. Perempuan 25 tahun itu kemudian berteriak meminta pertolongan. Setelah kejadian itu, polisi bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti. Sementara Nasruddin dibawa dan dimakamkan. Virgita mengikuti pemakaman suaminya di kampung halaman suaminya. Sempat juga beredar video Virgita terlihat sering bengong dan linglung. Dia terlihat sangat terpukul setelah kehilangan suaminya. Virgita berada di rumah keluarga suaminya selama masa berduka itu. Tapi seperti kata pepatah, sepandai-pandainya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku, seorang pria berinisial MM, Mahdi Mehraban, tertangkap di Bandara Sentani tanggal 2 Juli. Saat itu Mahdi hendak melarikan diri keluar dari Papua. Mahdi diperiksa intensif. Dengan bahasa Indonesia yang sudah agak fasih, dia menyebut bahwa otak kejahatan itu adalah Virgita, istri Nasruddin sendiri. Kebohongan Virgita terbongkar. Mahdi Mehraban adalah selingkuhannya.
Belakangan diketahui Mahdi Meraban adalah pria asal Afghanistan. Virjita kepincut dengan pria asing dari Timur Tengah itu. Mereka mulai menjalin hubungan gelap sejak Januari 2021, dan Mahdi diketahui berumur 4 tahun lebih muda dari Virjita. Berdasarkan keterangan Mahdi pula, Virjita ditangkap pada Sabtu 3 Juli 2021 saat mengikuti tahlilan di kampung halaman suaminya. Penjemputan Virjita di rumah duka membuat keluarga dan tetangga terkejut. Sontak Virjita langsung disoraki warga setempat yang mengerumuni rumah keluarga suaminya. Setelah diperiksa, Virjita mengakui bahwa dia mengetahui perampokan yang menghilangkan nyawa suaminya. Ternyata sejak 1 bulan hubungan terlarang Virjita dengan Mahdi, mereka sudah berpikir untuk menghabisi Nasruddin. Rencana menghabisi Nasruddin sudah direncanakan sejak Februari 2021, namun baru berhasil dilaksanakan pada bulan Juni. Rencana itu disusun dengan apik oleh Virjita, lalu dimatangkan mereka di sebuah mall di Jayapura. Keduanya merancang skenario, seolah-olah Virjita dan Nasruddin dirampok. Virjita membuat plot perampokan, termasuk perampasan tas dan menggores tangan Virjita dengan senjata tajam. Tindak kejahatan ini motifnya ingin menguasai harta Nasruddin dan bebas hidup bersama dengan selingkuhannya. Akibat perbuatannya, Mahdi dijerat pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dan Virjita juga telah dijadikan tersangka dalam kasus penghilangan nyawa berencana dan dijerat pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Bagaimana pendapat kamu tentang kisah kali ini? Boleh komentar di bawah ya. Untuk kritik membangun dan request kasus berikutnya, juga boleh komentar di kolom komentar atau DM aku di Instagram @nervisinaga. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share videonya ya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.